Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor industri penerbangan di Indonesia, begitu yang tengah juga bersiap-siap menghadapi ancaman resesi global. Kita akan lihat sejauh mana persiapannya, langsung saja kita mulai. Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, maskapai penerbangan nasional hingga kini terus mewaspadai dan menyiapkan sejumlah langkah mitigasi dalam menghadapi ancaman resesi global. Ancaman bagi industri penerbangan terdiri dari inflasi tinggi, kemudian depresiasi mata uang rupiah, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia hingga harga BBM dan energi. Pasca pandemi COVID-19 mulai mereda, dunia kembali dihadapkan dengan sejumlah permasalahan baru yang tidak kalah peliknya, mulai dari perang Rusia-Ukraina, lonjakan inflasi, krisis pangan dan energi. Banyak lembaga keuangan internasional maupun kepala negara memprediksi bahwa ekonomi global pada tahun depan akan lebih suram. Namun demikian, kondisi perekonomian global tersebut tidak bisa disamaratakan dengan kondisi di tanah air, di mana fundamental ekonomi nasional dijaga dengan baik sehingga ekonomi masih bisa tumbuh positif. Bahkan Presiden Joko Widodo pun masih tetap optimis dengan tren pertumbuhan ekonomi yang terus bertumbuh dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun depan. Sehingga memang kondisi negara-negara di dunia ini betul-betul pada posisi yang sangat tidak mudah. Inflasi naik, artinya harga-harga semua naik, tetapi pertumbuhan ekonominya semuanya anjlok, turun semuanya. Tapi alhamdulillah negara kita di kuartal kedua kemarin masih bisa tumbuh 5,44%. Ini pertumbuhan ekonomi yang termasuk yang terbaik di dunia. Sementara itu, pemerintah juga selalu mengingatkan kepada dunia usaha di dalam negeri terkait tantangan ekonomi global di tahun 2023, tidak terkecuali industri penerbangan nasional. Oleh sebab itu, Indonesia National Air Carriers Association atau INACA secara rutin mengingatkan kepada maskapai penerbangan anggotanya terkait sejumlah tantangan di tahun depan, mengingat industri penerbangan masih dibayangi dengan ketidakpastian ekonomi global. INACA juga meminta maskapai nasional juga mendukung program pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional, khususnya pembenahan di sektor penerbangan dan pariwisata. Langkah tersebut bisa dimulai dari pembenahan rute dan konektivitas penerbangan, slot bandara, serta penentuan bandara hub dan spoke. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, siap-siap maskapai penerbangan hadapi ancaman resesi global. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bayu Sutanto. Beliau adalah Sekjen Indonesia National Air Carriers Association atau INACA. Ya, halo, selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat. Baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati normalisasi aktivitas pergerakan manusia, ekonomi di sejumlah negara sudah mulai normal, termasuk di Indonesia begitu. Terhadap beragam sektor usaha pun juga kondisinya sama. Lantas bagaimana dengan industri penerbangan sendiri di tanah air ini, Pak Bayu? Ya baik, memang kita dengarkan banyak prediksi-prediksi dan berdasarkan signal yang sudah ada tentang kemungkinan resesi global di tahun 2023 ya. Bahkan IMF minggu yang lalu launching bahwa tingkat inflasinya global bisa mencapai 8,8% di tahun ini gitu ya. Kemudian akan pulih lagi baru di tahun 2024 dan seterusnya. Sementara kita lihat di Indonesia, kalau kita lihat data statistik BPS yang year on year untuk bulan Oktober itu kan sekitar 5,71 sih yang saya lihat gitu ya. Jadi selama 12 bulan dari sementara untuk year to date-nya Oktober itu 4,79%. Jadi
kemungkinan sampai Desember ini masih berkisar antara 5-6% sih, jadi jauh di bawah tingkat inflasi global yang kemungkinan terjadi pada akhir tahun ini dan meningkat di tahun depan. Jadi seperti tadi disebut di depan bahwa memang untuk Indonesia kita masih lebih bagus kondisi ekonomi makronya maupun aktivitas pertumbuhan ekonominya dibanding negara-negara lain, khususnya sebagian wilayah Eropa yang karena krisis energi dan pangan, serta juga di sebagian besar di Amerika Latin sih. Oke. Jadi untuk industri penerbangan, ya kita waspada tentunya apakah potensi tanda-tanda atau indikator resesi di Indonesia masih tetap cukup bagus, walaupun terhadap resesi global juga, karena mau nggak mau kita kan industri ini terpengaruh banyak ya, khususnya dengan ya kurs US dollar gitu, karena sebagian besar biaya operasi kita bahkan untuk spare part 100% masih impor dan dibayar dalam mata uang asing khususnya US dollar. Oke, jadi biaya operasi ikut membengkak begitu karena adanya depresiasi mata uang rupiah ya terhadap dolar Amerika. Lantas kondisi tadi begitu yang seperti Anda sampaikan juga berpengaruh tidak terhadap okupansi pesawat di dalam negeri sejauh ini Pak Bayu? Artinya gini, indikasi resesi walaupun ya kadang-kadang terlalu lebih seram dari yang kenyataannya. Oke. Beruntung di Indonesia kita pertumbuhan penumpang meningkat seperti yang kita proyeksikan INAKA tahun yang lalu, bahwa tahun ini adalah tahun awal pemulihan gitu, yang kita harapkan kalau tidak ada hal-hal yang luar biasa kemudian akan pulih pada tahun 2024 untuk penerbangan domestik. Ya, bisa pulih seperti di tahun 2019 sebelum pandemi, dan untuk internasional kemudian 2025, karena untuk internasional kan tergantung kepada buka tutupnya perbatasan terkait dengan tingkat atau level pandeminya kan gitu. Seperti contoh Tiongkok ya, yang sampai sekarang mereka belum bisa ngirim turisnya kan. Kita pun kalau ke sana juga banyak kena pembatasan atau kuarantina. Ya itu dia kebijakan zero COVID begitu ya diterapkan pemerintah. Iya, kemarin kan kita dengar ada ribuan turis di dalam Disneyland di Shanghai. Ya, karena Shanghai-nya total di lockdown, ya ikut di lockdown dengan Mickey Mouse jadinya. Baik, tapi kalau kita cermati lagi di dalam negeri, rute-rute mana Pak yang sejauh ini masih juga menjadi backbone dari industri penerbangan nasional? Ya baik, kalau rute-rute penerbangan tentu selalu ada tergantung dari aktivitas ekonomi, ada destinasi wisata, kemudian juga jumlah populasinya. Jadi yang masih favorit ya tentu dari Jakarta masih sebagai sentrum di Pulau Jawa ya. 80% pergerakan penumpang pesawat masih tetap dari dan ke Jakarta. Jadi kalau dari Jakarta ke Sumatera itu tentu Medan yang paling besar ya. Kemudian ke Surabaya tentu sebagai kota kedua terbesar. Kemudian di Bali karena destinasi wisata, tempat orang ya have fun lah di sana. Kemudian Makassar juga karena merupakan simpul atau hub untuk ke Indonesia Timur lainnya. Kemudian juga ke Jogja, destinasi wisata juga. Kemudian ya Balikpapan karena ada kegiatan IKN dan juga bisnis pertambangan yang bersama minyak gas. Di sejumlah itu aja Mas, nggak lebih dari 10 rute sih yang cukup penumpangnya steady lah dan selalu bertumbuh. Baik. Tapi itu dari dalam negeri. Kalau kita lihat data Badan Pusat Statistik, ya untuk domestik ya, untuk yang BPS ini juga menyebutkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ini Wisman di bulan September tahun ini juga mengalami kenaikan bahkan lebih dari 10.000% dibandingkan dengan September tahun 2021 lalu. Nah, apakah sektor pariwisata ini masih membawa angin segar yang menjadi juga penopang dari geliat aktivitas industri penerbangan kita? Ya tentu, jadi khusus untuk Wisman memang epicentrumnya di Bali ya. Jadi kalau kita lihat penerbangan internasional sudah mulai banyak pulih itu dari Jakarta ke Singapura, ke Kuala Lumpur itu utamanya ya, karena bukan hanya Wisman sih, kebanyakan
para pekerja ya, expat yang bekerja, baik orang Indonesia yang kerja di Singapura, Kuala Lumpur maupun orang Kuala Lumpur atau Singapura yang kerja di Jakarta gitu. Oke. Dan itu cukup ya ramai, sudah mulai ramai itu duluan. Karena kebetulan ketiga negara ini juga hampir sama kan, hampir seragam mengenai pembatasannya, perlakuan. Baik, tapi dengan kondisi yang ada, ancaman dari resesi global, tekanan ekonomi yang terjadi di luar negeri begitu berdampak atau tidak? Atau justru ada peningkatan yang ditopang untuk sektor pariwisata dari pengunjung luar negeri ke Indonesia? Untuk sebagian negara yang pembatasannya sudah longgar dan secara ekonomi cukup baik GDP-nya dan juga mata uangnya cukup kuat, ya tentu ya bepergian atau traveling ke Indonesia menjadi pilihan gitu ya. Tapi kita nggak tahu jumlahnya berapa ya. Oke. Tapi sementara itu kalau dari turis dari Indonesia yang ke luar negeri maksudnya, itu kemungkinan akan berkurang karena kita tahu jumlah atau nilai kurs rupiah kita kan tertekan terus gitu ya. Jadi relatif lebih mahal kalau mau pergi jalan-jalan ke luar negeri, mikir dulu. Makanya di beberapa info dari travel agent, baik yang travel agent tradisional atau konvensional dengan online travel agent, rata-rata permintaan atau data inquiry maupun pembelian tiketnya kebanyakan untuk domestik, Mas. Oke. Khususnya untuk segmen milenial ya. Baik, Pak Bayu, ini terkait dengan depresiasi rupiah begitu yang semakin dalam. Kita akan bahas lebih jauh dampaknya ya terhadap komponen-komponen apa saja sih yang menjadi pemicu peningkatan dari biaya aktivitas produksi ataupun operasional begitu dari maskapai penerbangan. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan infografis terkait dengan keberangkatan penumpang domestik ya. Kita akan lihat bagaimana perbandingannya. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dari September 2022, kita lihat perbandingannya terhadap bulan Agustus dan juga September tahun 2021. Ya, seperti yang bisa Anda lihat, ini ada 111,15%. Kalau kita bandingkan September tahun ini dibandingkan dengan September tahun 2021 begitu ya, dari keberangkatan penumpang untuk domestik. Itu menjadi 4,15 juta orang dari sebelumnya 1,97 juta orang. Sementara kalau kita bandingkan dengan Agustus ada penurunan sekitar 2,93% dari 4,27 di bulan Agustus sebelumnya. Kemudian di bulan September turun menjadi 4,15 juta orang. Itu dia untuk keberangkatan penumpang domestik, data dari BPS. Kemudian bagaimana dengan keberangkatan penumpang untuk tujuan internasional? Itu dia, kita lihat. Perbandingan yang luar biasa kembali dari September tahun ini dengan September tahun 2021, 1.815,21% peningkatannya dari 0,05 juta orang menjadi 0,92 juta orang di bulan September tahun ini. Sementara dibandingkan dengan bulan Agustus ada kenaikan 11,52% dari 0,82 juta orang menjadi 0,92 juta orang ataupun penumpang internasional. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bayu Sutanto, Sekjen Indonesia National Air Carriers Association. Ya, Pak Bayu, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan begitu, memang kondisi global ini juga memberikan dampak ya terhadap banyak maskapai di luar negeri maupun di domestik. Tapi dengan pergerakan penumpang yang tadi di domestik maupun internasional ini menarik kalau kita cermati ada peningkatan yang luar biasa begitu. Lebih karena tadi normalisasi dari kebijakan pengetatan ataupun pembatasan kegiatan manusia ataupun kegiatan masyarakat atau bagaimana nih Pak? Ya, sebagian besar kenaikan itu kita bisa tahu sendiri kan. Kita yang alami sendiri masa-masa seram pandemi ini. Tahun 2021 apalagi kan pertengahan sampai akhir tahun itu kan dipenuhi dengan ya penularan Delta yang luar biasa, yang juga ya dampaknya luar biasa juga. Tentu pembatasan-pembatasan di hampir semua negara termasuk Indonesia tentu menjadi lebih ketat gitu. Jadi tidak heran gitu loh kalau artinya kalau compare year on year dari September 2022 di mana sudah terjadi pemulihan dan pengurangan pembatasan yang atau pelonggaran,
dibandingkan di bulan September tahun 2021, tentu sangat drastis sekali. Baik, Jadi memang penyebabnya itu Mas Pras. Jadi ya pelonggaran pembatasan itu yang membuat orang menjadi lebih confident untuk melakukan perjalanan. oke. Termasuk juga untuk yang penumpang internasional, Pak Bayu. Iya, sama. Oke. Internasional juga begitu kan. Dulu kita aja mau pergi ke tetangga dekat Singapura, maksudnya kan males ya, karena banyak sekali aturannya atau pembatasannya. Dan bicara tadi mengenai depresiasi nilai tukar rupiah begitu, ini membuat banyak orang Indonesia yang keluar negeri akhirnya tertahan Kurang. begitu. Tapi untuk komponen pesawat, kemudian biaya operasional pesawat ini cukup besar nampaknya dampak yang dirasakan oleh maskapai penerbangan. Besar Mas. Ya, jadi selain inflasi, tentu karena inflasi yang drivernya adalah energi dan juga pangan, tentu akan berdampak ke inflasi secara keseluruhan ya, termasuk harga-harga produk manufacturing seperti komponen ataupun suku cadang pesawat gitu. Kemudian yang paling ya kita sangat concern sekali adalah nilai tukar Mas, karena dengan kebijakan moneter yang dilakukan di Amerika Serikat, Oke. The Fed, dengan menaikkan suku bunga karena inflasi mereka cukup tinggi sampai 0%, akhirnya kan mereka menaikkan suku bunga yang cukup drastis juga. Tak kebayang kalau mereka sekarang suku bunga premium di Fed 4% kan. Nah, ini yang membuat ya kenaikan suku bunga di negara-negara lain maupun nilai tukar. Ya, bahkan kita tahu nilai tukar pound atau GBP, Great Britain Pound, itu ya turun drastis sama sekali gitu ya terhadap US dollar. Indonesia juga mengalami tapi tidak sedrastis. Ya, Ya kita tahulah dari 14.000 bergerak ya mendekat 15.000, sekarang ya sudah 15.500, 600. Ini yang menjadi menekan biaya operasional kita jadi lebih tinggi, khususnya komponen, karena kita tahu komponen suku cadang pesawat ini masih 100% impor. baik. Lantas menyikapi kondisi ini, apa yang dilakukan oleh teman-teman maskapai penerbangan begitu, mengingat ini akan membengkak sekali, sementara itu menjadi suatu kebutuhan yang harus tersedia begitu kaitannya dengan suku cadang pesawat begitu Pak Budi. Kalau masalah suku cadang pesawat ini kan terkait dengan safety, ini sudah nggak bisa kompromi gitu ya, harus tetap dilakukan sesuai dengan manual atau aturan yang berlaku. Jadi mengenai masalah kenaikan akibat inflasi dan nilai tukar mata uang ini, ya tentu akan otomatis akan bergerak. Tapi kita kan ada buffer, Mas. Jadi kenapa selain harga fuel ya penyebabnya, yaitu di April tahun 2022 kan pemerintah menyetujui usulan kita untuk menerapkan surcharge ya, fuel surcharge lah terhadap kenaikan harga fuel yang tinggi sekali gitu. Dan kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, tekanan dengan faktor global, kemudian depresiasi rupiah, aftur yang kemarin juga sempat mengalami kenaikan, dan seiring dengan kondisi global, harga minyak mentah dunia juga belakangan naik. Aftur juga pasti akan terimbas. Apakah sekarang mitigasi itu sudah masuk ke arah sana, atau dengan adanya fuel surcharge tadi itu menjadi salah satu buffer lagi yang bisa menahan dengan adanya gejolak kenaikan harga minyak mentah dunia? Iya, jadi fuel surcharge memang buffer, khususnya memang ditujukan kepada kenaikan harga energi atau bahan bakar yang tinggi sekali ya. Oke. Jadi untuk kenaikan yang kurs dolar ini, ya akhirnya kita para pelaku usaha di bidang penerbangan ini, pertama tentu mitigasinya ya efisiensi Mas. Oke. Cost saving sudah nggak mandatori lah, satu keniscayaan, jadi harus dilakukan. Kemudian juga selama masa krisis ya, ini kan prinsip umum lah, rule of thumb kalau kita waiting in crisis lah gitu ya. Jadi kita ya tentu harus waspada dan tidak melakukan ekspansi usaha yang tidak perlu gitu ya. Oke. Jadi ya ekspansi usaha apakah itu menambah jumlah rute dan harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang. Ya, Karena kita masih waiting crisis gitu loh, belum Nah, itu keluar dia, dari betul. ICU lah gitu. Nah, tapi ini menarik
dengan jumlah aktivitas domestik yang sempat Anda singgung di segmen sebelumnya juga, perjalanan domestik ini mengalami kenaikan. Tapi ada keterbatasan dari sisi armada. Nah ini menjadi suatu redundant begitu dengan kondisi yang ada. Demand-nya tinggi tapi akhirnya tidak tersedia dari sisi maskapai. Dan akhirnya sempat kemarin memicu kenaikan harga tiket pesawat juga ini Pak Bayu. Ya ini dilema kan, kita nggak bisa menyelesaikan semuanya di ke semua titik atau spot lah ya. Jadi memang beruntung bahwa setelah pandemi 2 tahun yang dimana ya kita mengalami kejadian luar biasa di mana pesawat grounded semua. Jadi jumlah pesawat yang dikuasai pun ya tentu dilakukan kenaikan secara bertahap. Karena ada kendala-kendala kan. Pertama, buku sebagian besar maskapai itu jelek Mas. Jadi kalau kita melakukan sewa atau sewa beli atau kredit, ini kan mesti nggak bankable kan gitu ya. Jadi tidak kredit worthiness-nya rendah lah Mas itu. Jadi yang bisa dilakukan adalah dengan armada-armada yang ada, ya kita mulai menghidupkan kembali atau menjadi serviceable lagi. Tapi ini juga ada kendala dari bengkel, MRO, Maintenance Repair Organization atau bengkel pesawat. Ini juga mereka lama nggak beroperasi juga. Ya akhirnya sebagian besar pada mengirim atau meminta pesawatnya dihidupkan semua pada saat yang hampir bersamaan. Jadi ya antriannya atau terjadi backlog. Selain itu juga ada masalah supply chain yang terganggu ya. Karena ada perang Ukraina misalnya dan juga masih ada carry over dari sisa-sisa ketersediaan supply chain yang sempat berhenti gitu loh. Iya, nampaknya maskapai benar-benar tengah berjuang memanfaatkan kondisi yang ada, ya dengan armada yang ada begitu dengan untuk yang dioptimalkan. Armada yang ada sehingga kapasitasnya juga tentu di saat-saat tertentu ya kembali tadi demand-nya lebih tinggi dari supply, ya itu wajar terjadi. Apalagi ini menjelang akhir tahun ada libur Natal dan Tahun Baru. Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya Pak Budi. Kita akan jeda kembali sebentar. Baik pemirsa, kami akan sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan hari ini Market Review membahas terkait dengan sektor penerbangan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bayu Sutanto, Sekjen Inaka. Ya Pak Bayu, ini menarik kalau kita cermati dengan tadi supply and demand di industri penerbangan nasional, aktivitas dari mobilitas manusia ataupun masyarakat saat ini yang sudah bisa dikatakan normal tapi kebutuhan armada terbatas, kemudian juga beberapa kendala terkait dengan operasional bandara. Dan ini menarik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini meminta bahwa seluruh maskapai untuk mewujudkan ketepatan waktu atau on time performance ini. Bagaimana nih upaya untuk mewujudkan dari OTP ini? Silakan Pak Bayu. Ya baik, jadi begini Mas Pras ya. Jadi OTP ini ya target bagi airline juga karena ini kan faktor tingkat kenyamanan yang diterima oleh penumpang. Kan kita nggak suka kalau terbang delaynya terlalu panjang atau juga tidak nyaman. Tapi OTP ini terjadinya bukan karena hanya masalah kesiapan airline, baik kesiapan pesawatnya, kesiapan krunya, kesiapan dokumen dan sebagainya. Tapi juga tergantung kesiapan atau bisnis proses yang ada di bandara. Yaitu mulai dari slot parkir maupun slot penerbangan. Ya. Kemudian juga ground handling, artinya menghandle penumpang sejak datang ke terminal sampai dengan boarding ke pesawat, ini kan dilakukan oleh ground handling. Itu juga akan sangat mempengaruhi itu. Kita tahu bahwa sejak pandemi sebagian besar bandara masih beroperasi terbatas, belum seperti sebelumnya. Kecuali Soekarno-Hatta dan Denpasar ya, dan Surabaya. Ya, Makassar yang sudah mulai beroperasi hampir 24 jam juga. Yang lain masih belum, sehingga ini akan sangat mengaruhi di luar faktor cuaca, misalnya hujan deras, cuaca, ataupun ada juga yang tidak banyak tapi sering membuat delay atau tidak OTP, yaitu pergerakan pesawat VVIP di bandara tertentu tapi. Karena ada tamu negara atau presiden, biasanya mereka akan diprioritaskan. Jadi sebetulnya bagi airline kalau OTP ini sangat membantu kalau artinya operasi di bandar udara,
kemudian layanan daratnya juga bagus, gitu kan kita bisa on time. Artinya utilisasi pesawat bisa lebih banyak, Mas. Baik. Dengan utilisasi lebih banyak kan secara ekonomis kan fixed cost-nya juga bisa lebih turun. Oke. Itu yang dari sisi maskapai, kita berkepentingan sekali, tapi tidak semuanya tergantung pada kita. Tentu bagi maskapai kita ingin ya melakukan kesiapan pesawat secara proper lah gitu ya, proper dan on time sesuai dengan prosedur yang ada, dan kru juga siap, dokumen penerbangan juga siap dan sebagainya. Baik. Tapi kadang ada pergerakan di taxiway maupun di landing yang menjadi lebih lama dari seharusnya dari hitungan kita. Nah, itu sudah disampaikan dari Inaka sendiri, Pak Bayu, untuk kondisi yang ada saat ini? Ada, Mas. Jadi sebetulnya kita juga menyampaikan juga, kita dari sebelum pandemi juga selalu ada forum untuk mengenai OTP, karena OTP ini dipantau juga oleh pihak regulator. Baik. Dan berhubungan OTP airline ini dipantau gitu loh. Lantas bagaimana dengan menghadapi potensi ataupun ancaman resesi global? Optimisme dari teman-teman Inaka, maskapai penerbangan di Indonesia, apakah benar-benar momentum libur akhir tahun ini, Natal, Tahun Baru, bisa menjadi barometer lagi nih untuk menjadi pijakan berikutnya untuk meningkatkan kinerja? Ya, jadi ya pelaku usaha atau maskapai penerbangan di anggota Inaka yang ya hampir semuanya lah optimis tentunya gitu ya. Optimis dengan masa recovery atau pemulihan ini, walaupun muncul dalam 1 bulan 2 bulan terakhir ya gambaran-gambaran tentang ancaman resesi gitu, tapi kita ya tentu yang kita lakukan adalah tidak panik tapi mewaspadai lah, kita melihat terus, karena beruntung kita di Indonesia ya bukan negara yang terdampak dari kemungkinan resesi tahun depan yang parah, karena kita tahu beberapa negara kita mengajukan ya minta tolong ke IMF, sebagian dari Eropa, sebagian besar lagi dari Amerika Latin. Jadi kita fokusnya memang hampir semua maskapai kita masih fokus di domestik. Oke. Itu dia. Luar negeri tadi beberapa jurusan yang kalau kebetulan pembatasannya seragam dengan kita, khususnya di ASEAN ya, 3 negara dekat tadi, ya tentu permintaannya juga tinggi dan ya tentu tetap dilayani juga. Baik, itu dia untuk kondisi dari industri penerbangan di tanah air, di mana momentum akhir tahun ini diharapkan bisa menopang lagi demand yang tinggi, kemudian kesiapan dari armada, dan tentunya tadi OTP yang menjadi fokus juga dari pemerintah, semoganya bisa diwujudkan oleh teman-teman maskapai penerbangan di tanah air. Baik, Pak Bayu, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Bayu. Salam sehat, selamat siang. Selamat siang.